Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadan nasa ila siratin mustaqim. Amma ba'du. Pimpinan wilayah Provinsi Banten beserta seluruh bagian otonom, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Banten beserta seluruh undangan dari ormas-ormas lain, para pimpinan daerah Persatuan Islam beserta seluruh bagian otonom yang terkoordinasi di Provinsi Banten, dan ikhwatul iman, hadirin hadirat, seluruh anggota Persatuan Islam dan simpatisan serta tamu undangan yang Allah muliakan. Alhamdulillah, berkat qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini, pagi hari ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini sehubungan dengan baru saja kemarin kita melaksanakan ibadah saum. Ternyata sekarang sudah saum lagi. Hanya dalam hitungan hari, insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum. Dan menurut catatan, insya Allah tidak akan ada perbedaan. Kita akan melaksanakan saum pada tanggal 1 bulan Ramadan. Dan kita akan berlebaran tanggal 1 Syawal. Tidak akan ada perbedaan. Yang ada perbedaan itu adalah berebut kriteria tanggal 1. Sehingga ada yang menetapkan hari ini tanggal 1-nya, ada yang besok, ada yang kemudian. Itu yang seringkali terjadi. Sehingga 2 tahun yang lalu ibu-ibu sudah membuat kupat, ternyata besoknya tidak jadi lebaran. Akhirnya ibu-ibu berkomentar, hanya karena hilal setitik rusak lontong senusantara. Ini dikarenakan terjadi perbedaan kriteria di dalam penetapan awal Ramadan atau awal Syawal. Mungkin insya Allah pada penetapan awal Ramadan ini semua sepakat, karena posisi hilal itu berada pada zona aman, masuk dalam seluruh kriteria yang ditetapkan oleh ormas-ormas Islam. Sudah ketinggian di atas 4 derajat, berarti masuk ke kriteria yang ditetapkan baik oleh para ulama ahli hisab maupun juga para ahli ru'yat. Sehingga insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum serempak, dan tentu saja ini adalah bagian dari kenikmatan tersendiri bagi kaum muslimin. Wabil khusus dalam situasi-situasi perkembangan politik sekarang, tentu saja ini adalah bagian dari kelezatan dan kenikmatan tersendiri. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, tadi diungkapkan bahwa preparasi persiapan melaksanakan ibadah Ramadan
itu seringkali di kita banyak sekali aksesorisnya. Dimulai dari sebelum masuk bulan Ramadan, itu terkadang kita berziarah atau disebut di Bandung itu nadran. Saya tidak tahu kalau di Banten itu apa istilahnya. Kalau di Bandung itu ada yang disebut nadran. Ziarah terlebih dahulu ke makam-makam leluhur. Apakah di Banten juga ada? Wallahu alam. Ayam, oh paingan ti ditu ge ti dieu heula siga nama. Paingan atuh di ditu marak di dieu heula. Jadi kelihatannya sudah menjadi tradisi bahwa apabila kita akan menghadapi Ramadan, ada nyekar terlebih dahulu. Ada yang sebut nyekar, ada yang sebut nadran. Pokoknya datang ke kuburan orang tua kita dahulu. Ikhwatul iman, hadirin hadirat, berkaitan dengan persoalan ziarah kubur. Ziarah itu kapan saja, irahawe ziarah mah, dan ziarah itu dulu di zaman Nabi dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul mauta. Dulu aku sempat melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang silahkan berziarah, karena dengan ziarah itu mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ziarah itu bukan untuk mendoakan, akan tetapi untuk mengingatkan kita terhadap kematian. Karena mendoakan itu tidak perlu kita hadir dan datang ke kuburan. Berdoa di masjid sampai, berdoa di rumah sampai, berdoa di makom-makom ijabah, berdoa di saat-saat ijabah itu sampai. Jika orang berkeyakinan bahwa mendoakan itu mesti datang dan hadir, tentu saja lebih banyak tidak hadirnya dan kehadirannya hanya setahun sekali, tentu saja itu teramat kurang. Sementara sifat seorang anak yang soleh itu waladin solihin yad'u lahu, seorang anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Bahkan apabila kuburan orang tua kita ternyata dikubur di Arafah atau dikubur di kota suci, andai kata harus datang ke sana, berarti kita tidak akan bisa mendoakan sama sekali karena jaraknya yang sangat jauh. Oleh karena itu, bagaimana nadrannya kalau orang tua kita dikubur di tanah suci sementara anak-anaknya, keluarganya berada di Banten? Sudah tidak bisa nadran lagi, sudah tidak bisa nyekar lagi. Dan perlu diketahui sekarang, ternyata yang namanya kuburan sekarang diganti namanya. Bukan lagi kuburan, bukan lagi makam, bukan lagi astana, pajaratan, pekuburan, sudah tidak ada lagi. Di Jawa Barat diganti dengan Memorial Park. Sehingga anak-anak ketika dibawa oleh kita, ayo kita pergi ke Memorial Park, itu gembiranya luar biasa. Karena Memorial Park identik dengan water park. Kesananya jadi water boom, kabayang nate ngojay. Itu nama sekarang itu. Bahkan di Jawa Barat, karena Banten ini sekarang sudah provinsi tersendiri, di Jawa Barat itu ada sebuah kawasan
yang diciptakan oleh para developer. Bukan lagi pemukiman sekarang orang bersaing, tapi pemakaman. Satu lubang kuburan ternyata harganya 8 juta, itu minimal, maksimal sampai miliaran rupiah. Dipasarkan di internet, siapa orang yang dikubur di situ dijamin aman, nyaman, tenang dan tentram. Siga nama mual ditaros ku malaikat, nah nyaman pisan. Di atas lahan 500 hektar ternyata memorial park itu dibangun. Di sampingnya dibangun taman-taman asri, bahkan dilengkapi dengan fasilitas olahraga segala macam. Di situ ada mall, di situ juga ada restoran yang lengkap secara kuliner. Bahkan kuburan yang harganya ratusan juta sampai miliaran, di situ dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keluarga. Ada ruang tunggu, ada ruang yasinan, ada ruang yang juga di situ khusus untuk pembaca Al-Quran. Bahkan ada internetnya, ada CCTV-nya. Bahkan yang hampir tidak mengerti, ada satpamnya segala macam. Yang sial itu adalah satpam. Dia menunggu orang meninggal sampai meninggal. Sial satpam, nungguan pae ketika pae. Bahkan ketika saya tanya Pak Satpam, nama kejen kudu make satpam sagala, apakah mayat-mayat di sini suka jalan-jalan? Dia justru malah berkelakar, Pak, di sini ini mayit-mayit jam 12 malam pada naik ke atas. Pada naik ke atas ada apa? Bawa HP. Mengapa bawa HP? Karena di bawah itu katanya tidak ada sinyal. Ini kok seperti di Republik Mimpi. Dan ternyata di sana itu dibangun di atas lahan 500 hektar, dan di situ dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas olahraga, dari mulai lapang golf sampai swimming pool, kolam renang, puguh dak mayite rek ngarojai. Dan ternyata di tempat itu yang nyaris kita tidak mengerti itu justru malah ya pekuburan itu bagaimana mungkin bisa tudzakirul maut, bisa mengingatkan kita kepada kematian. Apabila dipercantik, diperindah sedemikian rupa, tak ubahnya sebuah taman. Memang betul-betul park, betul-betul taman. Padahal 15 abad yang lalu Rasulullah SAW bersabda, naha Rasulullah SAW antujassasal kubur wa ayyubna alaih. Rasulullah melarang untuk menembok kuburan dan membangun sebuah bangunan di atas kuburan. Nah, Rasulullah SAW antak sisil kubur wa ayyub tabah. Rasulullah SAW melarang untuk mengecek kuburan dan melarang untuk menulisi di atas kuburan itu sebuah tulisan. Dan Rasulullah pun melarang untuk ayyuto'ah, menginjak-injak kuburan. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu haji yang sudah pergi atau yang umroh, pergi ke Baqi di Madinah, kuburan Baqi di Madinah, puluhan ribu sahabat Nabi dikubur, tapi tidak ada satupun nama sahabat di situ. Jika kita datang ke Ma'la di Mekah, kuburan Siti Khadijah, tidak kita temukan nama Khadijah di situ, dan tidak ada di situ
kecuali hanya batu-batu saja. Tidak ada tembok-tembok yang tinggi-tinggi sebagaimana di negeri kita. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak akan mengeluarkan perda. Apabila ada sebuah perumahan harus ada pemakaman. Karena ternyata puluhan kali Masjidil Haram, Masjid Nabawi diperluas, tapi baki, kemudian kuburan Uhud tidak pernah diperluas. 70 syuhada Uhud di Uhud tidak ada yang pakai nama, tapi di kita ketika ada orang meninggal langsung waktu itu juga disebut dan ditulis namanya, nama lengkap, binti, tanggal lahir, tanggal wafat. Bisa jadi ke depan itu akan ditambah lagi nomor HP, alamat email. Ini tentu saja yang lebih harus kita analisa lagi. Ketika seorang meninggal, pada saat dia wafat langsung ditulis, yang biasanya namanya dengan huruf Latin, ini malah namanya dengan huruf Arab. Namanya diganti dengan huruf Arab. Saya khawatir kalaulah kita mempunyai sebuah keyakinan, kalau nama kita ditulis dengan huruf Latin, jangan-jangan malaikat tidak bisa baca. Bacanya cuma bisa bahasa Arab saja. Ini kan mengganggu terhadap keyakinan dan akidah yang salimah. Oleh karena itu, andai kata kita mau berziarah itu kapan saja dan ke kuburan mana saja. Memang ada seorang ibu menyampaikan kepada saya, Ustaz, justru suami saya diberi nama itu bukan apa-apa, tapi untuk ciri jangan sampai tertukar dengan kuburan yang lain. Maka saya nyatakan dengan pengalaman, justru karena ditulis namanya akhirnya jadi tertukar, jadi pahili. Pernah ada sebuah pengalaman, satu keluarga dari mulai anak, mantu, cucu semuanya dibawa pergi ke kuburan. Di situ ada tertulis, mohon maaf kalau ada nama yang sama, tertulis di situ Ojo Sutarjo. Begitu dari kejauhan sudah terlihat nama Ojo Sutarjo, semua anak cucu mantu berkumpul di situ dan semuanya meneteskan air mata, baca surat Yasin, baca doa dan lain sebagainya. Begitu selesai, ada pengurus kuburan di situ, dia mengatakan terima kasih Bapak tiasa rurumpaheun ka dieu, ieu teh saha, ieu teh sadayana kitu aya nu sanes, keluarga besar Pak Ojo Sutarjo. Ieu tah istrina, tah ieu cenah mantuna, ieu putrana, ieu putuna. Oh nuhun atuh. Mung bade tumaros, ieu teh Pak Ojo Sutarjo nu mana? Nah cenah aya sabaraha hiji ojo di dieu? Tak ieu mah Pak Ojo Sutarjo anu lingina teh paling ditu. Upami Pak Ojo Sutarjo anu lingina paling dieu mah tak itu cenah tuh. Dupi bapak ieu di mana? Tak abdi mah cenah Pak Ojo Sutarjo anu lingina di dinya. Oh atuh cenah lepat. Karena paling ditu. Nu matak lamun rek cerik tong di dieu di ditu cenah. Numawi cenah paseep dicerikeunna oge tuh. Jeung ari doana teh dugi moal teh. Boa-boa Yasinna ge kudu diulihan deui. Jadi ternyata Islam itu mudah. Kalau dikubur di situ, andai kata tidak ada nama sekalipun, lalu kita mendoakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah, sampai dan tidak akan hilang
Cik lamun urang ngubur mayit didinya leungit ka mana? Boa-boa mayit teh keur jalan-jalan ka Baki, ka Syuhada Uhud, nah kitu moal. Salamina ge keukeuh we aya di dieu. Jasadna mah dikubur di dieu. Ta ieu teh sanes ramalan. Kade bisa dianggap ramalan. Teh cenah teh mayit teh ngulayaban ka ditu ka dieu bukan ramalan. Kehidupan akhirat bukan ramalan. Para kiai tidak bisa meramal dan kita bukan tukang ramal. Nu ngaramal mah eta teh nu ngaramal poe kiamat. Dulu tahun 99 diramalkan oleh orang Indonesia ku salah sawios anggota DPR yen kiamat bakal kejadian tanggal 8 bulan 8 tahun 1889 jam 8 langkung 8 sadayana. Tara kagok ari ngaramalna. Ternyata kiamat teu kajadian. Diramal deui ku urang Amerika, kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ayeuna tos 2017. Haram kita mempercayai ramalan itu karena tidak berdasar ilmu dan tidak berdasar data empirik. Dulu tahun 90-an di Bandung itu ada sekelompok orang-orang Nasrani berkumpul di Pondok Nabi dan pendetanya berkhutbah menyatakan bahwa nanti jam 5 akan terjadi kiamat. Semuanya berkumpul. Begitu pagi-pagi dia semuanya berkumpul, mereka berkumpul di Pondok Nabi. Waktu zuhur pendetanya mengungkapkan apabila nanti jam 5 sore tidak terjadi kiamat, maka semua harus bunuh diri. Akhirnya bapak-bapak aparat dari kepolisian mengevakuasi seluruh jamaahnya dan dipulangkan ke masing-masing rumahnya, dan alhamdulillah kiamat tidak terjadi. Keesokan harinya muncul di sebuah harian umum di Bandung, kiamat batal karena aparat. Nah, kiamat sieun ku polisi. Ternyata terjadi tahun 90-an seperti itu. Kita haram mempercayai ramalan-ramalan yang tanpa dasar. Tapi ketika seorang bidan meramal, boleh seorang percaya dan boleh juga tidak. Nu percaya moal disebut musyrik, nu teu percaya moal doraka. Seorang ibu yang sudah hamil tua datang ke bidan, ku bidan dirampak dicabak. Aduh ibu teu kenging mulih deui, sakedap oge bade lahir. Ternyata si ibu itu percaya, da puguh bidan. Dicabak ku bidan mah percaya we. Dicabakan ku carogena mah sakitu lami teu percaya. Nah, da teu aya kasimpulan. Cik cenah Pak pangnyabakankeun, dicabakan ku carogena, kumaha kasimpulanna? Duka. Ini bedanya suami dengan bidan. Ibu cenah tong mulih deui, geura sakedap deui oge bakal ngalahirkeun. Dan ternyata apa yang terjadi, ditunggu-tunggu akan lahir sore hari, ternyata tidak. Malam hari tidak, keesokan harinya tidak, tos 2 dinten namanya borojol. Seorang mempercayai ramalan bidan berdasarkan ilmu dan pengalaman, ternyata juga bisa meleset. Nya aya nu sumping deui ibu-ibu, sumping kadinya sabat deui ku ibu bidan teh, tah ieu mah cenah omat ulah mulih deui. Wayahna ieu mah sakedap deui ge bade morojol, anu itu ge cenah henteu, abdi mah bade wangsul deui we. Boleh tidak? Boleh. Tidak akan berdosa. Nah, ari teh di tengah jalan morojol kebelet tepikeun ka babar di jalan. Akhirnya bidan jadi susulan. Sampai anaknya pun dikasih nama Barlan sudah karena babar di jalan. Ada pengalaman seperti itu.
Dan ini orang percaya terhadap ramalan yang berdasarkan ilmu dan pengalaman tidak membuat seorang menjadi syirik dan orangnya tidak disebut musyrik. Karena orang boleh percaya, boleh tidak. Ini berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman. Kita harus membedakan mana ramalan, mana impian. Dan seorang bermimpi itu jangan diyakinkan. Ramalan jangan diyakinkan, keyakinan pun tidak boleh diubah menjadi sebuah ramalan dan sebuah impian. Mimpi mah aya dua, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang jelek. Seorang apabila bermimpi yang jelek, maka tentu saja Nabi mengisyaratkan jika ia bangun lalu ia mengerti dan mengetahui impian itu jelek, secepatnya berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahkan meludah ke sebelah kiri sambil berta'awudz dan berdoalah agar impian itu tidak terjadi. Allah menjauhkan peristiwa itu dari keluarga kita. Tapi apabila seorang bermimpi dengan impian yang baik, maka bertahmidlah dan berdoalah agar impian itu betul-betul terjadi. Ada seorang bapak menyampaikan kepada istrinya, karena memang impian yang baik itu bila perlu ceritakan kepada orang lain. Siapa tahu orang lain ikut berduka, ikut bergembira dan mendoakan. Tapi apabila seorang bermimpi yang jelek, jangan diceritakan kepada yang lain. Tutup saja, dan insya Allah impian yang jelek itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap peristiwa hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu tidaklah heran kalau seorang suami menyampaikan kepada istrinya, "Mah, tadi wengi bapak teh ngimpen naon Pak? Aya nu paring artos 2 gepok." Sabaraha sagepokna teh 10 juta. Atuh 2 gepok teh 20, sumohun. Atuh cenah mudah-mudahan we sing kajadian. Nah, nyaeta urang teh seueur kaperyogian heugeut rebaran. Mudah-mudahan we da Allah Maha Kuasa. Allah Maha memberi rezeki. Tuh, pan bojo urang jadi milu atoh, jabani ngadoakeun deui. Maka apabila seorang bermimpi dengan impian yang baik, silakan bicarakan, ceritakan, mudah-mudahan itu menjadi doa dan orangnya pun ikut bergembira. Ngan si ibu teh naros, ari mamah cenah dina impian kabagian sabaraha? Nyaeta mamah mah henteu. Nah cenah bet henteu, mamah mah ngimpi dewe, sugan mamah mah 5 kepok. Itulah. Tapi apabila seorang bermimpi, "Mah, tadi wengi bapak teh ngimpen naon?" Eta cenah imah urang kahuruan. Mimitina seuneu teh bijina teh tina kompor ieu. Atuh si ibu teh rek ngahurungkeun kompor teh ketika ngadarek teh. Nu kieu mah tong sok dicarita-caritakeun. Tutup we tutup. Dan impian itu tidak akan mempengaruhi. La tadurru wa la tanfa'u. Berta'awudlah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Puah, itu tah ngan entong pamun teu bojo urang di ciduhan. Kena gigireun ulah. Nah, tentu saja ini adalah impian. Yang paling sulit ketika ada seorang bermimpi antara baik dan jelek. Siga aya caroge nyarios ka bojona, "Mah, tadi wengi bapak teh ngimpen naon Pak? Ngimpen ditikahkeun deui bapak teh. Dijajabkeun ngaleutkeun ngabanggalut aya 30 mobilna. Istri anu ditikah ku bapak teh, eta teh istri teh meuni geulis, atuh puguh we. Istrina teh jamedut. Nu kieu mah tong sok dicarita-caritakeun, amalkeun we nya. Kalakah leuwih goreng. Kalakah leuwih goreng tungtungna cenah ieu teh.
Aduh, dah bingung atuh ari teh cenah ieu teh impian yang jelek, impian yang bagus. Nah ieu teh kudu ngiduh atawa kudu ta'awud atawa kudu tahmid. Sieun kuring ge teu tiasa ngamalor teh lantaran sieun ku ibu-ibu. Aduh, Ustaz cenah lamun ngimpen siga kieu kumaha ya? Tahmid atawa ta'awud? Tong dicarita-caritakeun nu kitu teh. Nah itulah kadang-kadang kalau diceritakan menjadi persoalan. Ikhwatul iman, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Jadi dengan demikian kita harus membedakan mana ramalan, mana impian, dan mana keyakinan. Ingat bahwa nanti di akhirat, wa idzan nufusu zuwijat, ingatlah ketika nyawa seseorang itu akan disatukan kembali, dipasang-pasangkeun deui. Ayah sabul insan allan najma' idhama bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mampu menyusun kembali tulang belulannya? Tidak. Justru kami bahkan berkuasa untuk menyusun jari jemarinya. Tah jari-jari nawae ku Allah bakal disusun deui. Sidik jari nawae ku Allah bakal dipasangkeun deui. Dan nyawa pun akan dikembalikan lagi ke jasad semula. Apakah ini ramalan? Tidak. Ini bukan ramalan, tapi harus menjadi sebuah keyakinan. Sekarang ini banyak sekali orang menyampaikan dan tidak memiliki rasa malu bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita terima, yang harus menjadi sebuah keyakinan, dan tidak bisa orang meramal sampai sejauh itu. Oleh karena itu, bersihkan terlebih dahulu sifat-sifat syirik yang ada pada diri kita, dan tentu saja kita berkumpul di sebuah jamiah yang tentu apik, teliti. Kita berkumpul ini di sebuah jamiah dengan harapan kita lebih takut oleh siksa Allah walaupun dari dosa yang paling kecil. Barusan kita menyaksikan 3 orang yang masuk menjadi anggota Persatuan Islam. Kalau dia menjadi anggota Persatuan Islam, lebih takut dengan siksa Allah walaupun dengan dosa yang paling kecil, dan dia akan lebih takut lagi, lebih sensitif lagi untuk beramal soleh. Maka jadilah anggota Persatuan Islam. Di Persatuan Islam jadi pimpinan tidak lebih mulia ketimbang jadi anggota. Karena yang paling mulia di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi anggota lebih mulia ketimbang pimpinan. Sepanjang fastabiqul khairatnya lebih baik ketimbang pimpinannya. Inilah nikmatnya kita berjamaah. Cuma yang jelas Allah melalui Rasulnya menyampaikan yadullah ma'al jamaah. Kekuatan Allah itu tidak bisa dibangun kecuali bersama al-jamaah. Bagaimana mungkin kita bisa membangun kekuatan? Bagaimana mungkin kita bisa membangun sebuah kebersamaan kalau hanya sendirian? Inilah barangkali pentingnya kita berjamaah. Beberapa kali Nabi menyampaikan, alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu berjamaah. Wa iyyakum wal furqah, dan tentu saja hati-hati dengan furqah itu. Terlebih-lebih saat sekarang tentu kita mendapatkan sorotan di mana kaum muslimin ya banyak disorot, banyak dijadikan sebagai sebuah ibarat ikan di akuarium.
Oleh karena itu kita akan masuk pada bulan Ramadan. Jadikanlah momentum ini sebagai momentum ibadah memperbaiki diri. Kita akan lebih siap untuk beramal soleh, peka lagi terhadap amal soleh. Dan tentu bagaimana mungkin kita bisa masuk apabila kita tidak memiliki pemahaman yang benar, tidak memiliki pemahaman yang lurus tentang apa itu Ramadan. Maka dengan demikian, ikhwatul iman hadirin hadirat, sebelum kita masuk Ramadan, tidak usah pergi ke kuburan, tidak usah mandi keramas. Ada sebagian orang yang apabila besok itu masuk Ramadan, tekuramas asa kesampurna. Padahal tadi paginya dia kuramas, malamnya kuramas lagi. Tekle hari kuramas masa barangkali oge, cuma jangan dikaitkan dengan Ramadan. Lain dengan orang pergi ke Mekah, lain dengan orang pergi menunaikan ibadah haji dan umroh. Sebelum masuk ke kota suci, kita disyariatkan untuk mandi terlebih dahulu di miqat, yaitu mandi dengan tak ubahnya kita mandi janabat. Begitu juga hari Jumat bagi yang memiliki kewajiban salat Jumat, kita disyariatkan mandi. Dan tentu saja jangan sampai ada orang yang angkewe mandi marek saum Ramadan, ayeuna nama moal mandi. Jangan sampai ada orang yang mempunyai anggapan mandi itu apabila datang bulan suci Ramadan. Tidak ada sebuah keterangan yang mendukung bahwa apabila datang bulan Ramadan mesti keramasan terlebih dahulu. Bahkan ada yang minta maaf segala macam, sehingga semuanya minta maaf, malamun urang boga salah buru-buru minta maaf. Kewek cenah turek Ramadan minta maaf teh entong ayeuna tidak, atau nanti saja minta maaf apabila datang Idul Fitri, tidak. Secepatnya apabila orang mengakui dan sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka mintalah maaf dan ampunan kepada sesama. Itu lebih terasa dan lebih baik. Tidak ada keterangan-keterangan yang sahih tentang itu. Oleh karena itu, ikhwatul iman, Ramadan ini ibarat penataran. Sebab begini, kalau kita boleh menyebutkan berhasil, ternyata berhasil kambing ketimbang manusia. Doma mah berhasil melahirkan keturunan, keturunannya semuanya menjadi kambing. Sekali lagi, kambing berhasil melahirkan keturunan dan generasinya semuanya menjadi kambing. Tidak ada yang jadi monyet, tidak ada yang jadi anjing, sadayana ngaberele. Tapi manusia melahirkan keturunan dan generasi, belum tentu semuanya menjadi manusia. Ada yang jadi kambing, ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet, ada yang jadi ayam. Kambing tidak bisa membedakan mana bulan Ramadan, mana bulan Syawal, mana bulan Sya'ban. Bade bulan Ramadan, bade bulan Syawal, bade bulan Sya'ban, dadoma ngagayem we, dadoma. Kalau satu kampung ternyata tidak bisa membedakan mana bulan Ramadan, mana bulan Syawal, mana bulan Sya'ban, ngagayem we kajian bulan Ramadan, boa-boa sakampung eta mah doma we. Ternyata dengan bulan Ramadan bisa memisahkan mana kambing, mana manusia. Kambing tidak bisa membedakan mana hari Jumat, mana hari Kamis. Rek Kamis, rek Jumaah, keur doma masarua wae. Oleh karena itu jam 11 siang Pak Haji ditanya oleh orang yang tidak suka Jumatan, "Pak Haji, bade ka mana?" "Rek Jumaahan, da kuring malain doma." Bener teh. Nyarita kitu teh ngan lamun nyarita kana antara Jumaahan, abong mun ditampili. Atawa hayu atuh cenah doma, jadi kitu saur Pak Haji aya.
ya. Dan kambing itu tidak bisa membedakan mana suara motor, mana suara mobil, mana suara adan. Keur domba mah rek torojol suara motor, suara mobil, suara adan sarua wae. Domba mah cicing we, kajenong adan oge. Apabila anak cucu kita begitu mendengar suara adan, cicing we cinetan tulus jadi incu domba na teh. Dan ternyata ikhwatu iman hadirin hadirat, monyet mah lucu. Di Bandung dididik 6 bulan oleh pawangnya, bisa ruku, bisa sujud. Kajian di Parapatan asal di asongan sajadah we, nada bisa ruku, bisa sujud. Monyet lucu. Tapi pawangna teu bisa ruku, teu bisa sujud, aya ku lucu. Inilah kalau kita mau menyampaikan berhasil itu, ternyata mereka lebih berhasil. Ari anjing mah datos puguh pan di mana nagok teh cicing teu bisa cicing, letahna teh leletak we ka luhur ka handap. Jika seorang itu menjilat ke atas ke bawah, apa bedanya dengan seekor anjing? Adapun sifat dan tabiat ayam, dia tidak bisa makan kecuali sendirian. Ketika dia makan, datang adiknya dia tendang, datang kakaknya dia usir, induknya datang ke situ dihalaunya, bapaknya dilawan. Itulah ayam. Jika seorang manusia diberi kelebihan oleh Allah, baik ilmu maupun harta, datang saudara, datang orang tua, diusir, dihalau, apa bedanya dengan seekor ayam? Tara ayah hayam make hayu kurang botram, tara babancakan, tara ayah. Ayam itu dia makan sendiri, tidak pernah dia mengajak orang lain. Maka tentu saja dengan Ramadan ini akan menjadi jelas, manusia akan menjadi manusia dan bisa dibedakan mana manusia, mana binatang. Satu di antaranya, kita wajib mengenal Allah. Ikhwatu iman hadirin hadirat, ternyata di Bandung itu ada seorang anak, suami istrinya itu ternyata berpisah. Si anak itu sejak kecil, sejak bayi bersama ibu tirinya, dan kepada ibu tirinya betul-betul tak ubahnya kepada ibunya sendiri. Tapi begitu dia sudah kelas 6 SD, ternyata dia kabur-kaburan, hampir setengah gila, karena banyak isu-isu, banyak muncul berita-berita bahwa ibumu bukan ini, tapi ibumu itu adalah ibu yang ada di sana, saudaranya ini, kemudian ibu kamu itu masih ada, dan ibu kamu itu begini, ini fotonya segala macamnya. Karena mendengar berita-berita seperti itu, ketika pulang sekolah, bukannya dia itu tidur istirahat, melainkan pergi sampai maghrib. Lantaran bakat ningku hayang pangih jenuh jadi indung. Pulang maghrib tidak berhasil, berminggu-minggu ternyata tidak didapatkan hasil. Sampai suatu ketika hari Ahad, ba'da subuh itu anak itu pergi, kemudian pulang-pulang maghrib, sampai dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya ketahuan oleh ayahnya, kunaon jang maneh teh kakaburan wae, ini sore balik maghrib gue maneh teh kunaon. Ternyata si anak itu menyampaikan, "Pak, cek babaturan inung abdi teh lain ieu. Yen inung abdi teh masih keneh hirup. Inung abdi teh ternyata inung anu tepi ka ayeuna abdi can pangi. Abdi teu bisa sare, teu bisa dahar, iwati hayang pangi jeung nu jadi indung." Si anak itu sampai tergila-gila. Akhirnya untung ayahnya
diberikan kesadaran, kieu wejang hayu isukan urang teangan babarengan, yuk jeung bapa urang teangan, maneh tepi ka kagegeleuan siga kieu lantaran hayang pangih jeung nu jadi indung. Tentu saja tidak bisa satu hari, karena dia pun harus mencari-cari saudara-saudaranya. Akhirnya diketemukan, nah barang tepang teh jeung indungna jeung ibuna paungku-ungku. Ternyata saling merangkul karena memang mereka saling merindukan. Mereka itu adalah anak yang memang betul-betul lahir dari rahim ibunya. Tapi tos kitu mah nembe ngemplong budak teh make jeung bisa tenang sakola. Tuh teu wawuh jeung nu jadi indung eta murang kalih tepi ka kagagelowan. Lamun sed manusia teu apal teu wawuh jeung pangeran, meureun lain kagegelowan deui, gelo beneran. Piraku teh gelo atuh. Tidak mengenal Allah manusia akan gila. Dan orang tidak mengenal ibunya saja tergila-gila, masa manusia tidak mengenal Allah tidak gila? Dan nanti akan bisa kita buktikan sahasanya nanu gelo teh atuh. Ada cerita keun imada kumargi dinten Sabtu urang ngadongeng. Rasulullah itu tak ubahnya kita karena lahir dari rahim ibunya. Kalau Adam itu lahir tidak melalui rahim, tapi Rasulullah lahir melalui rahim ibu. Rasulullah pun ketika di zaman jahiliyah itu punya teman, punya saudara. Maka teman waktu itu ada seorang bernama Dimad, teman waktu kecil. Cuma setelah itu berpisah. Dimad di Azdi Sanu'ah di Yaman, Nabi tetap di Mekah. Dan pada waktu itu Dimad terus berkembang dan dia dipercaya untuk menjadi tukang obat yang suka mengobati, ya, suka mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh kampung tersebut. Ternyata santer berita bahwa Muhammad itu majnun, Muhammad itu gila. Dan Dimad itu ternyata tidak enak dan merasa kesel dengan berita-berita Muhammad gelo, Muhammad gelo. Nah, cenah Muhammad gelo ngadon disebar-sebar. Bukannya diobati. Kalau seandainya aku nanti punya uang, pergi ke kota Mekah lalu bisa mengobati dengan sebaik-baiknya dan dia sembuh, akan menjadi kegembiraan tersendiri, kata Dimad Al-Azdi. Akhirnya satu ketika Dimad bertemu dengan Nabi. Begitu bertemu langsung ditanya, Muhammad, katanya engkau gila. Seandainya aku bisa mengobati dan aku bisa menyembuhkan, maka biar aku akan obati. Sok kade cina urang ubaran ku dewek gitulah. Ya, sok cina ku abdi urang ubaran gitu. Ternyata apa kata Nabi? Cik lamun urang ditaros ku sobat, kumaha cenah jang majarkeun maneh teh gelo tak kideung-kideung kumaha walerna? Kumaha jawabna? Nya paling ge urang mah seuri atawa nyen seurikeun. Tapi Nabi itu ternyata menjawab, Muhammad cenah anjeun teh gelo. Saur Kanjeng Nabi, innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dimad kaget, Dimad panik begitu mendengar kalimat demi kalimat yang demikian syarat makna. Dimad terpana, sampai-sampai Dimad tertegun karena saking tertariknya dengan untaian kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Dia sampai menyatakan seumur hidup baru mendengar kata-kata ini.
kata-kata ahli sihir, kata-kata ahli sihir, kata-kata tukang sulap banyak ia kuasai, tapi kalimat ini baru jampe-jampe ia mah asa kakara. Ari kitu mah simsalabim abrakadabra eta mah tos sakuasai. Jampe-jampe harupat, geura gede geura lumpat, geura mawa japati opat eta mah parantos. Cetek mah. Tapi ari nu bieu mah aduh hese ngulangi deui. Sampai dia menyatakan, Muhammad cik cenah atuh sakali deui we sakali deui. Wayahna eta kalimat-kalimat anu ngentep teh sakali deui cenah pangdiktekeun. Ternyata oleh Nabi diulangi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngahulang keneh wae sakitu tos 2 kali. Dimad ternyata sampai saat itu tertegun lagi, aduh kumaha hese nurutanana cenah ieu. Muhammad ayeuna mah kieu cenah ieu. Rada ancam eusan sakali deui we cenah kitu. Sakali deui we. Ternyata Nabi menyampaikan yang ketiga kali, sok cenah atuh regepkeun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata nu katilu kali nama nyodorkeun panangan hati yadaka ubayyuka alal Islam. Kadiekeun cenah eta panangan teh anjeun Muhammad kaula beat ka anjeun kalawan asup Islam. Coba eta ngalangkungan tahmid dimad masuk Islam. Aya naon dina hamdalah teh sampai hikmah di hamdalah seorang masuk Islam. Padahal di uratna kalau mubalik atau khotib Jumat innal hamdalillah jamaah teh kalakah bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi dimad dengan hamdalah masuk Islam. Islam semakin diteliti ternyata semakin tergali, semakin muncul mutiara-mutiara. Seorang dokter hanya karena meneliti masalah sujud masuk Islam. Seorang dokter ahli DNA meneliti masa iddah masuk Islam. Lamun parantos cerai teu waka langsung nikah pan enjingna teh haram ditikahkeun. Seorang perempuan harus menyelesaikan masa iddah dan masa iddah itu 3 kali bersuci. Dan ternyata menurut ahli DNA kalau 1 kali bersuci DNA suami yang lama itu masih ada, 2 kali bersuci juga kemungkinan masih ada, dan 3 kali suci ternyata dipastikan DNA-nya sudah tidak ada. Tidak ada agama yang meneliti dan tidak ada agama, satu agama pun di dunia ini yang sampai menetapkan seperti itu. Itu hanya Islam. Dan akhirnya dokter ahli tersebut masuk Islam. Dokter ahli saraf meneliti sujud, ternyata pusat saraf itu ada di otak, ada di kaki. Kaki itu masih teraliri dengan darah. Dan semua saraf-saraf itu untuk mengaktifkannya mesti kena darah, mesti ada oksigen, mesti ada asupan. Dan ternyata untuk orang Islam itu tidak usah khawatir. Di saat sujud, semua saraf-saraf yang tadinya tidak terjangkau justru malah kacepretan ketika sujud itu. Dan ternyata orang ini, dokter ini masuk Islam
sebagai dokter ahli saraf, waduh, kalau begitu pantas. Banyak orang yang ketika usia sekian sarafnya sudah pada mati dikarenakan memang tidak pernah sujud. Dan pantas Nabi SAW bersabda, perpanjanglah atau perbanyaklah, fa'aksirud du'a fi sujud, perbanyaklah doa ketika sujud. Faqaminun ayyustajaba du'aukum, karena Allah merasa pantas untuk mengijabah doa kalian pada saat ia sujud. Semakin panjang berdoa, tentu saja akan berlama-lama dia bersujud, dan sepanjang itu pula aliran darah itu mengalir. Sampai sedemikian rupa numatak tekwe rek naliti urusan salat, urusan saum, semakin diteliti Islam semakin terlihat mutiaranya. Banyak orang yang kagum dengan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar kalau Pak RW di satu daerah cik cenatu juru tulis, kajuru tulis teh urang teh pan bade Ramadan, aya baliho atuh naon spanduk marhaban ya Ramadan, gitulah. Maklum juru tulis atuh sapintas oge langsung ku juru tulis teh disanggupan, siap Pak RW cenah gitu. Kaleresan atuh Pak RW nate punten upami aya nami anu sami, Pak RW nate nami nate slamet, ari Pak juru tulis nami nate Pak Anda. Atuh Pak Anda teh harita keneh langsung ngadamel spanduk, dipangpangkeun, dipayudun pintu gerbang RW. Kemudian besoknya Pak RW langsung membaca, ternyata terpampang sebuah tulisan, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Anda mendapatkan pahala. Ngahulang pas selamat teu adil cenah. Maknya kuring nu puasa anda nu menang ganjaran. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Anda mendapatkan pahala. Langsung itu didongsok itu juru tulis, Pak anak sing leres atuh ari ngadamel spanduk teh manya cenah abdi anu puasana ari Anda nu menang ganjaranana sing adil we. Oh saatu gampil gampil kayak cenah ku abdi dilungsurkeun deui enjing juga tinggal diri ku Pak RW. Begitu diturunkan lagi lalu diperbaiki. Keesokan harinya ternyata terpampang, langsung dibaca oleh Pak RW, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga Anda mendapatkan pahala dengan selamat. Tak cenah ya mah adil atuh, tadi mah teu adil duka saha nu belet atuh ieu teh, duka saha nu belet ya. Tapi nyaki itu karena seseorang itu merasa gembira dengan kehadiran bulan Ramadan sampai dipampangkan sedemikian rupa, dan ternyata wajar karena ibadah Ramadan itu berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah salat, ibadah badaniyah, tidak bisa salat diganti dengan yang lain. Ulah kena-kena urang gaduh minantu ustad, cek minantu teh Pak sawios bapak mah cari-cari we keun we salat maghrib mah ku abdi dipangsalatkeun, moal biasa. Karena salat itu adalah fardu ain dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh badan sendiri. Ibadah itu ada dua macam, ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah salat ibadah badaniyah. Ibadah saum pun adalah ibadah badaniyah. Tidak bisa Pak Slamet yang saum lalu Anda yang dapat pahala, tidak bisa. Pak Slamet yang melakukan maksiat kemudian yang disiksa itu adalah Pak Anda, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa pahala dikirim-kirimkan. Sebab kalau pahala bisa dikirimkan, nanti siksaan pun bisa dikirimkan. Ada seorang membaca Al-Quran 1 juz, setelah selesai baca Al-Quran lalu berdoa, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu hadiyatan li fulanin.
Ya Allah, semoga Engkau menyampaikan doa, menyampaikan pahala dari ayat Al-Quran yang kami baca kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kepada saudara-saudara kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Kirimkan ya Allah pahalanya kepada mereka. Andai kata pahala bisa dikirimkan, bagaimana dengan siksaan? Karena siksaan pun adalah balasan-balasan juga. Pahala itu adalah balasan dari kebaikan, sementara siksaan adalah balasan dari kejelekan. Nanti dikhawatirkan ada orang yang saya akan korupsi, saya akan bobol bank, atau saya akan berzina hari ini. Begitu selesai berzina langsung dia berdoa, ya Allah, semoga Engkau menyampaikan siksa zina saya ini kepada musuh saya yang baru meninggal 2 hari yang lalu. Kayak bisik itu atuh. Kita akan melaksanakan amalan maksiat yang sebesar-besarnya. Nanti begitu selesai melakukan maksiat, kita kirimkan ke Abu Lahab, ke Abu Jahal. Maka tentu saja dalam surat Yasin Allah berfirman, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kalian tidak dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu, ibadah saum adalah ibadah badaniyah. Ibadah maliyah itu adalah zakat, infak, sedekah, itu adalah ibadah maliyah. Ibadah haji itu ada ibadah badaniyahnya, ada ibadah maliyahnya. Ibadah badaniyahnya itu tawaf, sa'i, melontar, wukuf, mabit. Itu adalah ibadah badaniyah. Tapi ibadah haji itu ada ibadah maliyahnya, memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Kapungkur mana ONH, aya nama BPIH, biaya perjalanan ibadah haji. Kapungkur mana ONH, ongkos naik haji, aya nama BPIH. Tah BPIH nama sanes ibadah. Ya, BPIH itu tentu saja bagi seorang yang memiliki kemampuan. Anak dibayar ongkosna oleh orang tuanya, sah. Orang tua dibayarin BPIH-nya oleh anaknya, sah. Sehingga di kita ada yang disebut dengan Haji Kosasi, Haji Nurdin, sah. Hajinya itu sah, terlebih-lebih atau sepanjang BPIH-nya, ongkosnya dari ongkos yang halal. Anak diongkosi oleh orang tua mengongkosi anaknya, perusahaan mengongkosi karyawannya, sah. Tapi tawafnya, sa'inya, melontarnya itu harus dijalankan dan dilaksanakan oleh masing-masing. Sok aya ibu-ibu ketika mau melontar itu karena sudah capek, Ustadz kenging diwakilkan, kenging ibu, sok ku abdi urang dorong. Tapi tempo-tempo balanya, ibu atuh sabios ibu macalik we, wakilkeun we kanu sanes, ulah cenah bisi lepat tuh. Nah, ari balanya bisi salah, ari maledog hayang diwakilkeun. Nah, ini terkadang demikian. Oleh karena itu, tentu saja ibadah saum adalah ibadah yang paling unik. Apa keunikannya? Ibadah saum itu adalah ibadah badaniyah, tapi dalam situasi tertentu, dalam kondisi tertentu, ibadah badaniyah itu bisa diganti dengan ibadah maliyah. Ibu-ibu yang sedang hamil, ibu-ibu yang sedang menyusui, apabila ia tidak saum, maka bisa diganti dengan fidyah. Ibu yang punya utang fidyah dibayar oleh anaknya, sah? Sah. Anaknya dibayar oleh ibunya, sah? Sah. Tapi ibu punya utang wajib qadha karena mens ataupun nifas, tidak bisa diganti oleh anaknya, apalagi oleh tetangganya. Ibu gaduh kodoaneun sabaraha 10 geus ku abdi 5, ke ku putra aku 5. Tidak bisa.
Tapi seorang ibu mempunyai utang fidyah, dibayar oleh tetangganya, dibayar oleh anaknya, dibayar oleh orang tuanya, sah. Inilah uniknya ibadah saum. Berbeda dengan ibadah salat, ibadah haji. Ibadah saum itu ibadah yang ternyata apabila seorang menstruasi, seorang nifas wajib qada. Tapi ketika seorang sedang nifas, ketika seorang sedang menstruasi, sedang haid, datang waktu salat, salatnya diqada tidak? Tidak. Mana yang penting, salat atau saum? Jika memang dibandingkan salat dengan saum, tentu lebih penting salat ketimbang saum. Tapi mengapa ketika ibu-ibu yang menstruasi datang waktu salat, salatnya ditinggal tapi wajib diqada, tidak wajib diqada? Padahal salat lebih penting ketimbang saum. Ibu-ibu yang sedang menstruasi ataupun nifas datang waktu saum, datang Ramadan, saumnya ditinggal tapi diqada. Kalau seandainya ini dimusyawarahkan di DPR, di DPRD, pasti yang wajib qada itu adalah salat, bukan saum. Mengapa? Karena salat itu jangankan ada halangan, ya jangankan tidak ada halangan, ada halangan orang lagi sakit pun, walaupun berbaring, ternyata dia wajib salat. Dan salat itu imaduddin. Tapi ternyata ibu-ibu dilepas begitu saja dan tidak diqadai. Pasti kalau dimusyawarahkan di DPR, mestinya ini yang qada itu salat bukan saum. Karena salat jauh lebih penting ketimbang saum. Cuma kalau begitu logikanya, pasti akan merembet pada persoalan mandi. Keluar sperma tidak najis, tapi keluar air kencing itu najis. Mengapa seorang keluar kencing padahal kencing itu najis, cukup wudu, tapi keluar sperma ternyata seseorang wajib mandi? Apa tidak salah? Mestinya karena najis wajib mandi. Kumar gitu najis, wudu cukup, atau keluar sperma mah. Pasti kalau orang itu akan begitu. Tapi untung Allah itu maha adil, menetapkan mandi untuk yang keluar sperma dan menetapkan wudu untuk yang keluar kencing. Coba kalau mandi untuk yang kencing, kita kencing 10 kali rancucut. Ka pasar, ka masjid, mawa anu kue dah bisi kehampangan. Untung mikirna teh juga anggota DPR. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan sumbangan pemikiran dalam persoalan-persoalan ibadah. Kata orang Bandung, lamun panjang tong diteteh, lamun ponok tong disambung. Sakitu teh sakitu we. Itu baru yang namanya ibadah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Jadi dengan demikian tidak memerlukan ya sumbangan pemikiran dalam urusan ibadah, karena ibadah itu khusus, itu bagi orang-orang yang bagi yang diibadahi, sehingga orang-orang itu wajib mentaati dan tidak boleh ditambah serta tidak boleh dikurang. Itulah al-ibadah. Oleh karena itu takrif dari ibadah itu adalah ismun likulli ma, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Bahwa ibadah itu adalah sebutan bagi sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah sukai. Allah teh suka na teh siga kitu. Bisa jadi menurut kita jijik, tapi menurut agama tidak. Bisa jadi menurut agama kita jijik, tapi menurut kita tidak jijik. Maka terpaksa kita harus menyatakan jijik kalau agama menyatakan jijik. Tapi ketika agama tidak menyatakan jijik,
Walaupun kita menurut perasaan itu jijik, jangan sekali-kali menggunakan perasaan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ternyata saum itu imsakun anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa min tulu'il fajri ila ghasaqil lail ihtisaban lillah wa i'dadan lin nafsi wa tahayyu'atan laha li taqwallah. Saum itu adalah menahan makan, minum bersebadan. Sejak kapan? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu yang dimaksud adalah fajar siddiq, yaitu waktu subuh, sampai terbenam matahari, yakni maghrib tiba. Dengan catatan ihtisaban lillah, karena Allah, wa i'dadan lin nafsi, untuk menerpa jiwa, wa tahayyu'atan laha li taqwallah, dan untuk menyiapkan diri menyongsong ketakwaan kepada Allah. Itulah definisi saum menurut para ulama. Imsakun anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa. Dan ternyata banyak ditambah-tambah katanya dengan versi-versi yang sekarang melalui media sosial. Tapi pada akhirnya tetap saja yang tiga, menahan makan, minum, dan bersebadan, yang membatalkan saum itu. Sekarang sudah banyak teknologi ya, akhirnya masuk teknologi. Ada magic jar, ada kulkas. Kalau dulu waktu saya kecil belum ada magic jar, belum ada kulkas. Jam 3 itu betul-betul kita makan sahur, karena pakai kayu bakar, belum lagi cari minyak tanah. Wah, jam 3 sudah makan sahur, jam 10 pagi itu waduh sudah melilit. Untung orang tua kita itu bijaksana, juk cina bisirek ngarojai, maka tentu saja pulang renang itu segar ngan ayah kiti mangsa omat kade bisi hitut dina cai. Orang tua memang tidak mau togmong kade cina ulah hitut dina cai, nah kumak itu mah ai hitut dina cai batal hitut dina cai. Nah cina mah make jeung batal tong sok loba tanya pamali. Tapi selidik demi selidik ternyata ada ilmiahnya juga. Ada alasan ilmiahnya. Apa? Ketika seorang itu kentut di dalam air, gas itu keluar, air masuk. Oh gitu. Jadi kalau orang kentut di dalam air, gas itu keluar, air masuk. Jadi ini masuknya kemana? Makan, minum, atau bersebadan? Ya katanya minum. Oh, jadi nyawe pantas hitut dina cai teh ngabatalkeun saum pikeun jalmi anu nginumna tina bujurna. Ari kitu mah anu henteu nya ulah atuh. Jadi seperti itu. Ya, itulah banyak sekali ya aksesoris-aksesoris yang sering kita dengar di kalangan kaum muslimin. Ikhwatul iman, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Oleh karena itu, ternyata orang saum itu atau orang lapar itu seringkali mengganggu salat. Sampai Nabi mengatakan untuk bisa khusyuk dalam salat, sampai Nabi mengungkapkan idza quddimal asya fabda'u bil asya qabla an tusallul maghriba. Kalau makanan sudah dihidangkan, datang waktu salat, maka Nabi menganjurkan makan dulu, jangan salat dulu. Ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, hadis ini dimasukkan ke dalam babul hasri alal khusyuk fis salat, bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Jadi kalau di waktu maghrib makanan sudah dihidangkan, ternyata mau adzan maghrib, makan dulu, salat dulu. Makan dulu, kata siapa? Kata Nabi. Sahur Nabi ge tuang heula. Ari Nabi teh ahli salat, ahli leleb, ahli salat. Yang ahli makan itu kita, yang ahli lelebat urang.
Tapi Nabi itu ahli salat. Kata ahli salat saja makan dulu. Masa kata ahli lalab salat heula? Tentu saja ahli makan dengan ahli lalab itu akan merestui dan menyetujui sabda Nabi. Nabi mengatakan makan dulu, cenah aya dalil komo. Tadi dalilan wae gerek sila itu. Kok mau didalilan? Tadi dalilan lagi itu. Geus bade tuang. Ber ieu ngawa dalil sagala atuh beuki kuat. Ternyata Nabi menyuruh makan. Ingat, sepertinya Nabi itu berpihak kepada makan, tidak berpihak kepada salat. Justru Nabi itu sepertinya memihak makan, padahal dia berpihak kepada salat. Ketimbang salat tidak khusyuk, lebih baik makan. Bisa dibayangkan makanan sudah tersedia, datang waktu salat, bisakah kita khusyuk di dalam salat? Allahu Akbar, aduh semur jengkol, lalap sambal asin sengit, tidak mungkin dia bisa khusyuk. Oleh karena itu Nabi silahkan sok kadiknya tuang heula sing wareg. Cik ari geus tuang mapan bakal aya tanggung jawab hanas dahar diheulakeun ari peke anger we deui teh husu ulah kitu. Kita sudah punya tanggung jawab karena makanan sudah didahulukan, berarti salat harus khusyuk. Begitu Nabi itu berkeinginan. Tapi kitu oge lamun tuangeun tos disayagikeun. Ulah ieu bau ngarek adan hayo disayagi-sayagikeun, malaikat ge uningan. Ini kalau seandainya makanan sudah dihidangkan, makan dulu ya. Pernah memang ada terjadi di Bandung, seorang bapak jam 1 pulang dari kantor, jam 2 sudah mau mepet waktu duhur, kemudian dia pada waktu itu diberikan pilihan oleh istrinya, Pak cenah bade tuang heula, bade salat heula. Ternyata si suaminya itu mengatakan, dahar we cenah diheulakeun salat atuh mah cenah tuh bani geus 1:30 ieu teh keun bapak marek salat heula. Nah atuh cenah Pak entong sospol sosorongot popolotot bade tuang heula mah ada tos sayogi bade salat heula kantun pro. Ternyata suaminya itu memilih salah, masuklah ke tempat wudhu, lalu setelah itu kemudian dia keluar dan salat. Cuma sebelum salat lewat ke ruang makan, tudung sajinya iseng dibukakeun, aya sakeureut 2 keureut daging hayam, 2 keureut daging hayam yang dibakar lengkap dengan sambal lalapnya, dan itu adalah makanan favorit suaminya. Dia tutup deui persetan itu makanan, nu penting masalah heula. Begitu dia salat 1 rakaat 2 rakaat, ternyata anaknya datang, kemudian mukakeun, lalu dia ngajarowo, bu aya naon ieu cenah sakeureut kanggo abdi we daging hayam teh ieu mah ni haneut keneh. Maka si ayahnya yang sedang salat 2 rakaat, dia itu terbayang dalam pikirannya, boa-boa 2 nana. Nya Rasul mah telepat-lepat geus sayagi matur we tuan. Ternyata tidak sampai di situ. Begitu rakaat ketiga, rakaat keempat, terus bade salam, si anak itu datang lagi kadinya, macana meni pelem kitu daging hayam teh. Hiji deui mah keueungeun keur abdi we, assalamualaikum kajeleng atuh. Naon ari ujang kan bapak teh can dahar can abdi teh. Tuhnya paingan idza quddimal asya fabda'u bil asya qabla an tusallul maghriba. Tapi hadis ini tidak berlaku pada saat kita maghrib tiba. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi kepada Aisyah, mohon maaf, kepada Aisyah. Sahabat itu menyampaikan, "Ya Aisyah, ada 2 orang sahabat, dia itu menyegerakan buka, menyegerakan salat, dan yang satu lagi menyegerakan buka, mengakhirkan salat.
Mana ini yang benar? Maka ternyata waktu itu Aisyah menyampaikan, siapa yang suka menyegerakan buka dan menyegerakan salat itu? Ini katanya Ibnu Mas'ud, demi Allah, seperti itulah memang Rasulullah SAW melakukan. Segera buka, segera salat. Ari ieu marajeun buka diheulakeun, salat diakhirkeun. Kakara bieu cenah ieu teh magrib ayeuna geus isya deui. Da puguh atuh magribna 6:30. Ini tentu saja tidak diperkenankan. Segerakan buka, segerakan salat. Buka na diheulakeun, salatna oge disegerakan. Jadi buka Nabi menyegerakan dan menyegerakan salat. Ta'jilul fitri, menyegerakan buka dan menyegerakan salat. Oleh karena itu Aisyah menyampaikan bahwa seperti itulah Rasulullah SAW di dalam berbuka saum. Ikhwatul iman, hadirin hadirat, ternyata saum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihiasi dengan berbagai macam ibadah-ibadah lain. Baik itu ada tadarus, ada tadarusnya, kemudian juga ada salat malamnya. Salat malamnya Nabi dan para sahabat pada waktu itu bersama dengan para istri-istri Nabi itu melaksanakan salat di masjid, diramaikan dengan salat tarawih yang dilaksanakan ba'da salat zuhur, ba'da salat isya, kemudian beliau melaksanakan di awal malam. Dan tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fayudarisuhul Quran, beliau bertadarus Al-Quran. Beliau dengan malaikat Jibril senantiasa bertadarus setiap malam. Setiap malam beliau bertadarus Al-Quran, fayudarisuhul Quran. Dan beliau pada waktu itu melaksanakan murojaat dengan malaikat Jibril. Betul beliau itu memiliki sifat fatonah, yang bersifat fatonah saja memurojaat kembali ayat-ayat Al-Quran. Sebab tentu saja Al-Quran itu banyak yang samanya. Ada redaksi-redaksi yang sama antara satu surat dengan surat yang lain. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Kadang ada yang berbeda sedikit, kadang-kadang ada yang hampir sama, tapi tentu saja ada juga yang memang persis sama. Seperti dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu hampir separuh ayat. Jadi kalau orang hafal satu ayat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sama dengan hafal separuh surat. Karena separuh surat itu terus saja diulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi siapa yang hafal separuh surat Ar-Rahman ngacung. Nah, dengan hijinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuma untuk menerapkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu di mana saja dan setelah ayat yang mana saja. Nah, peletakannya ini terkadang perlu penghafalan yang cerdas begitu. Jangankan surat Ar-Rahman, surat-surat yang pendek saja terkadang apabila kita sedang sendirian dan melaksanakan salat secara munfarid, itu terkadang kita tidak ngeh bahwa itu ternyata ada kesalahan. Seringkali satu surat dengan surat yang lain kita loncat-loncat. Kita bertadarus atau kita salat membaca surat Watini, ternyata lari ke Wal Asri. Baca surat Wal Asri, lari ke Watini. Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Perasaan tadi Wal Asri,
Tapi kenapa ujungnya jadi watini? Begitu juga dari watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ngeunah we dua surat dihijikeun. Misahkeun ge pan kudu make bismillah teh atuh. Ternyata itu bisa terjadi. Oleh karena itu, walaupun kita sudah hafal betul, itu harus memurojaah kembali. Pantas kalau begitu, bertadarus Al-Quran tidak pernah berhenti. Tidak ada ulama yang berhenti belajar. Tidak ada imam yang istirahat untuk belajar. Semua para imam, para kiai itu belajar lagi. Terus belajar, tiada henti. Bahkan ada seorang imam yang menyuruh makmum amin 2 kali. Ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua makmum membaca amin. Lalu setelah itu membaca surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, cenah itu aminkeun entong. Ternyata andai kata diaminkan oleh makmum, lantas imam itu baca surat Al-Fil lagi, salat kapan selesainya? Akhirnya tentu bukan harus diaminkan, melainkan harus dibetulkan. Harus dibetulkan. Tong diaminan gitu mah, dibenerkeun. Sekarang sudah musimnya ada pakai infokus. Jadi orang mengimami salat tarawih dengan infokus. Nah, cenah imam ieu sakitu teh apal surat Al-Baqarah ditalar si horeng pakai infokus. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, kenging henteu? Maka tentu saja silahkan pakai infokus. Nganti mana listrik pareun moal bisa nuluykeun. Oleh karena itu, taqra ma tayassara minal Qur'an. Baca nu apal we atuh tina Qur'an. Sudah seperti itu ya Nabi SAW menyampaikan. Oleh karena itu, dalam persoalan-persoalan seperti itu adalah menjadi ibadah harian. Nabi itu bertadarus, Nabi itu juga bertarawih. Dan andai kata pada saat Ramadan itu tiba, ternyata kita mampu menahan makan, minum, bersebadan, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam saum pada saat-saat tertentu, yaitu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi pada saat terbenam matahari sampai terbit fajar itu dibuka kembali. Ayat bertalian saum itu hanya 5 di dalam Al-Baqarah: 183, 184, 185, 186, 187. Bahkan 186 itu seperti tidak ada kaitan dengan saum, karena berkaitan dengan persoalan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Naon patalina jeung urusan saum? Ternyata nyaeta dina saum teh itu adalah saat-saat dikabulkan doa. Ada saat-saat dikabulkan doa di saat saum itu. Oleh karena itu ingatlah bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak usah menjerit, tidak usah keras-keras, tapi ya berbicaralah dan berdoalah dengan sembunyi-sembunyi. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Setelah selesai urusan saum, apa yang dikemukakan dalam ayat surat Al-Baqarah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil.
Bagi orang yang sudah menunaikan ibadah saum, jangankan harta yang batil, harta milik kita sendiri, minuman-minuman saya, makanan-makanan saya, istri-istri saya, kumah saya itu tidak bisa. Andai kata belum waktunya, bukan saatnya, tidak bisa kita makan, tidak bisa kita minum, dan tidak bisa kita gauli, karena ternyata Allah melarangnya. Jadi mudah sekali bagi seorang yang saum untuk meninggalkan makanan yang haram, baik secara dati maupun secara arodi. Haram dati itu seperti babi, datnya memang haram. Tapi sate kambing ini halal. Cik arik sate kambing halal? Halal. Sate babi haram. Sate babi haram secara dati, sate kambing halal secara dati. Bagaimana kalau kita makan sate kambing? Boleh? Boleh. Bagaimana kalau kita makan sate kambing dapat curi? Haram. Haram naonana? Curinya, bukan haram sate kambingnya. Oleh karena itu, sering kita mendengar ada uang halal, ada uang haram. Bagaimana cara memisahkannya? Kadeta imam duit haram, nuye duit halal. Bagaimana cara memisahkannya? Ya, memisahkannya teh, kalau uang haram itu Kartininya pakai jilbab, tidak pakai jilbab, ini uang haram. Kalau yang halal Kartininya tentu pakai jilbab. Tidak begitu kan? Tentu saja ini yang haram bukan datnya, tapi haram arodi. Falyanzuril insan ila ta'ami. Silakan manusia lihat pada makanan. Ternyata segala sesuatu penyakit itu sangat tergantung kepada makanan. Dan makan minum itu ada kaitan erat dengan dikabulkan doa. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, andai kata seorang hamba menengadahkan kedua tangan ke langit, menjerit berdoa kepada Allah, ternyata wa malbasuhu wa mat'amuhu wa ghidha'uhu haramun, yang dipakainya, yang dimakannya, asupan gizinya semuanya haram, fa anna yustajaba du'aukum. Bagaimana mungkin doa kalian diijabah? Beruntung kita mempunyai Ramadan. Kita bisa memesahkan mana yang halal, mana yang haram. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku sosok seorang sahabat yang berdoa kepada Allah dan setiap doanya mustajab, setiap doanya didengar dan dikabulkan. Bagaimana caranya agar saya menjadi sosok orang yang dikabulkan doanya manakala berdoa?" Ternyata Rasulullah berpesan, atib mat'amaka takun mustajabat doa. Bersihkan makananmu, jangan sampai yang dimakan, yang diminum, yang dipakai itu adalah haram. Dan itu ternyata ada kaitan dengan dikabulkan dan tidaknya doa seseorang. Oleh karena itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa ini oleh Allah disisipkan dalam kaitan saum? Hanya orang saumlah yang lebih apik, lebih teliti mana halal, mana haram. Kita alhamdulillah berkumpul dengan komunitas jamaah yang apik, teliti. Mana riba, mana bukan riba, mana ieu teh jahala, mana riswah, mana goror, mana doror. Tentu saja kita amat teliti, amat apik, karena memang berkaitan dengan urusan makanan. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, saya tertarik dengan seekor kerbau. Kabita kudong mak jeung kumuni, nah kumaha kitu muning mah tara bosen, dogmaknya kitu kene tara bosenan. Bukan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, seumur hidup makan rumput. Nah ada dogma mah teu bosenan. Pagi-pagi rumput, siang rumput, sore rumput, besoknya lagi rumput. Tara aya doma protes kadununganana, cik atuh cenah jukut teh atuh ayeuna mah disupan-supan. Tidak pernah ada terjadi seperti itu. Tidak pernah kambing itu demikian.
asongan jukut saumur hirup jukut we. Sigana lamun urang hoyong iritnya urang tukerkeun we kadut urang teh jeung kadut doma pek ayeuna coroge urang pangmasakeun enjing-enjing sareng sangu goreng siang goreng sangu sore nasi goreng besoknya lagi goreng nasi abong lamun teu protes kumaha ari mah cenah atuh teh di kamari teh goreng sangu ditinggal-tinggal teh bapak teh bosen boro-boro bapak mamah wain mah goreng na bosen nah atuh cenah ieu teh pan kumaha dompet si orek teh balik deui ka urang aduh boro protes ari si orek teh balik deui ka urang. Nah ternyata manusia itu oleh Allah diberikan perut dan pencernaan sedemikian rupa sehingga diberikan semangat untuk maju berbeda dengan binatang. Sok ayeuna doma ku urang pasihan gepuk doma ieu teh gepuknya nyayong di Bandung ieu teh gepuk nu pangmahalna pek kadinya ku maneh dahar dagideug doma mah me cenah mung abdi mah da jukut lain daging mah tuh kamaungkeun we ternyata maung di asongan jukut maung da ieu jukut ya seger ya meunang ngarit sok kadinya dahar moh tidak mau da keur kuring mah daging nu matak daging maung jukut mah keur doma eta maung ti lahir tepikeun ka pae saumur hirup daging teu bosen-bosen jeung tara aya maung kulantaran seueuting daging make jeung maung teh stroke darah tinggi teu aya taroskeun ka dokter aya nu sumping ieu maung tepi ka ingkud-ingkudan lantaran darah tinggi teu aya tapi manusia mah seueuting daging darah tinggi seueuting tuang lalab-lalaban asam urat iya teh seueuting jukut teh asam urat ternyata seueuting daging itu kolesterol tapi maung mah teu kolesterol teu aya maung kunaon itu ingkud-ingkudan kolesterol teu aya doma tara pusing cabe naik ke doma mah ngaberele we itu ya fal yanduril insan ila ta'am tapi manusia mah ari doma mah pan jukut saumur-umur ari maung mah daging saumur-umur tapi manusia teu daging teu jukut digares we ka oli-oli aspal diuyuh di Bandung teh aya kita karosan sareng Pak Haji Suwan caket eta gunung teh gunung batu belegedegan ternyata gunung batu anu sakitu ngagunungna ayeuna kantun satengahna taroskeun ka Pak Haji Suwan eta teh dicetrokanna teh ku ajak atana teh ku maung ternyata ku Pak Haji jeung Ibu Haji dicetrokan dugi ka tengah satengahna ternyata manusia itu giginya jauh lebih tajam ketimbang seekor harimau. Disinilah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jarang orang sampai membuka ayat ini, padahal ayat ini kenapa oleh Allah tidak disimpan di ayat 187, kenapa disisipkan di ayat 186, justru supaya orang melihat bahwa ini erat kaitannya dengan saum, bukan tanpa kaitan. Inilah para ulama ahli tafsir yang suka memberikan tanasubil ain, kesesuaian ayat dengan ayat. Ayat sebelumnya dengan ayat sesudahnya itu ada kesesuaiannya. Disitulah para ulama ahli. Terakhir, sering kita dengar hadis yang masyhur, idza jaa Ramadan iftaradallahu alaikum siyamahu futihat abwabul jannah wa sufidatis syayatin wa ughliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, Allah memfardukan saum kepada kalian, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, diringkus setan-setan. Ini sering kita dengar. Dan anehnya lagi, hadis ini munculnya pada bulan Ramadan saja.
Di bulan-bulan lain itu jarang ada yang menerangkan. Asli ieu mah para aya anu nerangkeun. Dan bagaimana sebetulnya maknanya apabila datang bulan Ramadan, Allah mempardukan saum kepada kalian, dibuka pintu-pintu surga. Cik ari ayeuna pintu surga dibuka ditutup. Tuh. Jadi mun kitu mah tuh pintu surga teh buka tutup. Saha nu mukakeunana, saha nutupkeunana. Lalu jika bulan Ramadan itu datang, ditutup pintu neraka. Artinya pintu neraka sekarang belum ditutup. Kagambarna teh ku hadis ieu teh tanggal 1 Ramadan buka pantos surga teh siga urang mukakeun